Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Edriana dengan NIM 210222218. Kelas reguler 6 mata kuliah Governance Digital. Adapun materi yang saya akan presentasikan yaitu prinsip-prinsip dasar digital governance. Yang pertama yaitu digital governance. Digital governance di sini merujuk pada pengelolaan, pengaturan, dan penyelenggaraan kebijakan serta layanan pemerintah dengan menggunakan teknologi digital. Adapun definisi dan konsep digital governance, yang pertama yaitu pengertian digital governance, yang kedua prinsip-prinsip utama, dan yang ketiga yaitu komponen kunci. Nah, di mana di sini digital governance merupakan konsep yang mengacu pada penerapan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Dengan memanfaatkan teknologi seperti aplikasi web, sistem basis data, dan kecerdasan buatan, pemerintah dapat menyediakan layanan publik yang lebih efisien dan responsif. Selain itu, penggunaan teknologi ini memungkinkan pemerintah untuk memberikan akses yang lebih luas kepada warga untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Melalui digital governance, data dan informasi dapat diakses dengan lebih mudah oleh semua pihak, memungkinkan masyarakat untuk memantau kinerja pemerintah dan memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efektif dan bertanggung jawab. Nah, adapun manfaat penerapan digital governance. Yang pertama itu efisiensi, di mana di sini penerapan digital governance merupakan sejumlah manfaat yang signifikan. Salah satunya adalah efisiensi. Dengan menggunakan teknologi digital, proses administrasi dan operasional pemerintah dapat dioptimalkan, menghemat waktu dan sumber daya. Misalnya seperti penggunaan sistem basis data terpusat, memungkinkan akses cepat dan mudah terhadap informasi yang diperlukan, mengurangi kebutuhan akan proses manual yang lambat dan rentan terhadap kesalahan. Yang kedua yaitu selain itu digital governance juga meningkatkan transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Dengan menerapkan platform dan aplikasi digital, pemerintah dapat menyediakan akses yang lebih luas kepada informasi publik dan proses pengambilan keputusan. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami bagaimana kebijakan dibuat dan diimplementasikan, serta memantau kinerja pemerintah dengan lebih baik. Dan yang terakhir yaitu digital governance juga berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan publik. Dengan memanfaatkan teknologi seperti aplikasi mobil dan layanan online, pemerintah dapat menyediakan layanan yang lebih cepat, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini tidak hanya meningkatkan kepuasan warga terhadap layanan yang diberikan, tetapi juga membantu meningkatkan efektivitas dan relevansi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, penerapan digital governance memberikan manfaat yang besar bagi efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan dalam tata kelola pemerintahan. Adapun peran pemangku kepentingan dalam digital governance, yang pertama yaitu pemerintah, di mana berperan dalam menetapkan kebijakan infrastruktur dan anggaran untuk implementasi digital governance. Yang kedua yaitu warga berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan, mengakses layanan digital, dan mengawasi implementasi. Yang ketiga yaitu sektor swasta menyediakan teknologi layanan dan solusi inovatif untuk mendukung digital governance. Nah, di mana di sini pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam mendorong dan mengelola transformasi digital. Dalam tata kelola pemerintahan, mereka harus memastikan bahwa kebijakan, regulasi, dan infrastruktur yang diperlukan tersedia untuk mendukung penerapan teknologi digital secara efektif. Pentingnya digital governance pemerintahan. Yang pertama yaitu penggunaan teknologi digital memungkinkan proses administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan layanan publik menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah dilakukan. Hal ini dapat menghemat waktu dan biaya operasional bagi pemerintah, dan juga dapat menghemat waktu dan biaya.
Yang kedua yaitu digital governance memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan transparansi dalam pengumpulan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Yang ketiga yaitu melalui platform digital masyarakat dapat lebih mudah terlibat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Yang keempat, digital governance memperhatikan keamanan data pribadi dan sensitif masyarakat. Pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan dan infrastruktur yang memastikan bahwa perlindungan data dan privasi pengguna mengingat potensi ancaman keamanan siber yang semakin kompleks. Siber di sini berhubungan dengan sistem komputer dan dunia maya. Adapun prinsip-prinsip dasar yang membentuk kerangka kerja digital governance, yang pertama itu transparansi, kedua akuntabilitas, ketiga partisipasi, keempat keterbukaan, lima integritas, dan yang terakhir yaitu inklusivitas. Nah, di mana di sini mencakup penyediaan akses yang mudah terhadap informasi publik, pengungkapan kebijakan dan keputusan secara terbuka, serta penggunaan standar terbuka untuk memastikan interoperabilitas dan aksesibilitas data. Yang kedua yaitu bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil dengan pengelolaan dan penggunaan teknologi digital dalam pemerintahan. Ini mencakup pembentukan struktur organisasi yang jelas. Yang ketiga yaitu prinsip partisipasi, menekankan pentingnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu pentingnya untuk memastikan bahwa sistem dan proses pemerintahan yang menggunakan teknologi digital dapat diakses dan dimengerti oleh semua pihak yang berkepentingan. Hal ini mencakup penggunaan standar terbuka, dokumentasi komprehensif, dan penyediaan panduan serta pelatihan bagi pengguna. Yang kelima yaitu hal ini mencakup pencegahan korupsi, perlindungan terhadap privasi dan keamanan data, serta kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu prinsip inklusivitas, di mana di sini menekankan pentingnya untuk memastikan bahwa semua orang, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau berpenghasilan rendah, dan mengakses dan menggunakan layanan pemerintah yang didukung oleh teknologi digital. Adapun penerapan prinsip-prinsip digital governance dan partisipasi dalam pemerintahan. Yang pertama yaitu memastikan bahwa informasi pemerintahan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Yang kedua, pemerintahan dapat memanfaatkan platform digital seperti forum online, jajak pendapat elektronik, atau aplikasi pengajuan ide untuk mendengarkan suara masyarakat dan memperhitungkan masukan mereka dalam pembentukan kebijakan. Yang ketiga yaitu diterapkan melalui konsultasi publik yang melibatkan masyarakat dalam diskusi terbuka tentang isu-isu penting. Dengan menggunakan teknologi digital, pemerintah dapat menyelenggarakan pertemuan virtual, webinars, atau forum diskusi online yang memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari berbagai lapisan masyarakat atau sumber daya seperti survei online, forum diskusi, dan saluran media sosial dapat digunakan untuk mendukung proses konsultasi ini. Dan yang terakhir yaitu digital governance, di mana di sini melibatkan penyediaan layanan publik yang mudah diakses dan efisien melalui platform digital. Pemerintah dapat mengembangkan portal layanan satu pintu atau aplikasi seluler dan platform online. Adapun tantangan utama yang dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip digital governance, yang pertama yaitu ketidaksetaraan akses teknologi. Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital. Yang kedua yaitu kerentanan keamanan siber, di mana di sini penggunaan teknologi digital dalam pemerintahan juga membawa risiko keamanan siber. Yang ketiga, privasi dan perlindungan data. Penggunaan teknologi digital seringkali melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data pribadi masyarakat. Yang keempat yaitu kurangnya keterampilan dan pendidikan, di mana di sini penerapan digital governance membutuhkan keterampilan teknologi yang cukup dari pegawai pemerintah dan masyarakat umum. Cara mengatasi tantangan-tantangan, yang pertama yaitu pemberdayaan melalui akses universal.
di mana di sini pemerintah dapat mengadopsi kebijakan untuk memastikan akses universal terhadap teknologi digital, termasuk investasi dalam infrastruktur telekomunikasi dan internet, program subsidi untuk perangkat, serta pelatihan teknologi yang bagi komunitas yang kurang beruntung. Yang kedua yaitu kepatuhan terhadap regulasi privasi data, di mana di sini pemerintah perlu mengadopsi tentang strategi keamanan siber yang komprehensif termasuk investasi dalam teknologi keamanan yang canggih, pelatihan untuk pegawai pemerintah ya, tentang praktik keamanan siber, serta kerjasama antara sektor publik dan swasta dalam memitigasi risiko keamanan siber. Yang ketiga itu penguatan keamanan siber. Pemerintah perlu mengembangkan dan melaksanakan peraturan dan regulasi yang ketat terkait dengan privasi dan perlindungan data. Ini termasuk penetapan sumber standar keamanan data, pembatasan penggunaan data pribadi, dan mekanisme penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran privasi data. Presentasi saya, adapun 5 pertanyaan yang saya akan jawab, yaitu pertanyaan pertama yaitu dari saudari Nabila Safitri, di mana pertanyaannya yaitu bagaimana digital governance memastikan bahwa semua warga, termasuk mereka yang di daerah terpencil, memiliki akses yang sama terhadap pelayanan pemerintah. Di mana di sini infrastruktur teknologi yang merata. Pemerintah memastikan infrastruktur teknologi seperti jaringan internet dan telekomunikasi mencakup wilayah pedesaan dan terpencil. Program penyediaan akses internet murah atau gratis seringkali diimplementasikan untuk memastikan akses yang merata. Adapun pertanyaan yang kedua itu dari saudara Al-Fajri. Pertanyaannya yaitu bagaimana pemerintah melindungi data warga dalam sistem digital governance, di mana di sini kita mempunyai sistem keamanan yang kuat, yang seharusnya pemerintah mengimplementasikan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data warga dari ancaman siber. Ini termasuk penggunaan enkripsi, firewalls, dan deteksi intrusi dan sistem autentikasi yang canggih. Tiga yaitu dari saudari Nirmawati. Pertanyaannya yaitu bagaimana digital governance dapat membantu pemerintah dalam menyediakan layanan yang lebih inovatif dan adaptif terhadap perubahan. Nah, di mana di sini yang pertama yaitu pemanfaatan data, yang kedua penerapan teknologi baru, ketiga fleksibilitas dan skalabilitas pelayanan, yang keempat peningkatan kolaborasi integrasi, yang kelima partisipasi dan umpan balik warga, dan yang terakhir yaitu respon cepat terhadap krisis. Dan adapun yang pertanyaan yang keempat yaitu dari saudara Hardianto, yang dimana pertanyaannya itu bagaimana digital governance berkontribusi dalam peningkatan kepuasan warga terhadap pelayanan pemerintah. Adapun untuk meningkatkan kepuasan warga terhadap pelayanan pemerintah, yang pertama yaitu transparansi, yang kedua pengurangan korupsi, yang ketiga inovasi layanan, dan yang keempat yaitu partisipasi publik, kelima efisiensi dan kecepatan, dan yang keenam yaitu aksesibilitas dan kemudahan layanan.